La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral mubarakah kutiba fihi as-siyam wa zada fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina bil iman, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Alhamdulillah, bagi serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma lawazimul iftar fa arba'ah. Adapun hal-hal atau perkara-perkara yang wajib karena sebab berbuka puasa atau batal puasanya fa'arba'atun, maka ada 4. Oke mas sekalian, kemarin masih bab kitab Asroris Saum, rahasia-rahasia puasa. Kemarin wajib zahir ada 6. Sekarang hal-hal yang wajib dikerjakan, dilakukan ketika puasanya batal. Iftar itu sering dipahami dengan berbuka. Meskipun di siang hari itu namanya berbuka, disebut dengan batal puasanya. Yang pertama yaitu al-qadha, mengqadha puasa. Yang kedua wal kafarah, dan kafarah. Yang ketiga wal fidyah, dan fidyah. Yang keempat wa imsaku baqiyatun nahar tashbihan atau tasyabbuhan bisaimin, yaitu menahan sepanjang siang, tasyabbuhan agar supaya menghormati, agar supaya kelihatan sama dengan orang-orang yang berpuasa. Ada qadha, kafarah, fidyah, dan juga ini yang dilakukan meskipun nggak puasa tapi seolah-olah seperti puasa, yaitu sepanjang siang juga dia melakukan halnya seperti orang yang berpuasa, yaitu menahan diri agar tidak makan, tidak minum, terlebih di tempat umum meskipun dia batal puasanya. Bukan berarti setelah batal kemudian dia bebas mau melakukan hal-hal yang tidak dilarang misalkan. Nah ini juga yang kemudian saya berlakukan di rumah, meskipun ada keluarga yang sedang berhalangan, maka saya tetap ajak mereka sahur, makan sahur bareng. Kemudian sepanjang siangnya mereka tidak ada aktivitas makan minum, masak-masak tuh nggak ada. Ini diantaranya adalah bagian daripada sunnah. Amal qadha, adapun qadha fawujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin tarkus saum bi udhrin au bi ghairi udhrin. Adapun qadha puasa fawujubuhu, maka wajibnya amun itu dalam tahun itu ala kulli muslimin, setiap muslim, jangan ditunda-tunda. Misalkan bulan ini, tahun ini puasanya ada yang bolong, ada yang batal, maka usahakan tahun ini juga kelar sampai sebelum Ramadan berikutnya. Jangan sampai nanti utangnya numpuk-numpuk, tahun sebelumnya belum. Ini harus kita perhatikan dari keluarga kita, terutama yang pasti halangan adalah wanita yang balik. Maka diperhatikan, tahun kemarin udah bayar belum, nanti kalau puasa ini tetap dihitung berapa utangnya, dicatat baik-baik, nanti sesegera mungkin dibayar. Yaitu fawujubuhu amun ala kulli muslim, wajibnya adalah tahun itu, wajibnya diupayakan semaksimal mungkin untuk tahun itu mengkodoknya, yaitu ala kulli muslimin mukallafin, orang muslim yang mukallaf, tarkus saum, yang meninggalkan puasa, bi udhrin, baik itu dengan
kategori uzur au bi ghairi uzrin, atau tanpa uzur, baik yang secara uzur syariat, misalkan datang bulan, sakit, sepuh dan lain sebagainya, menyusui dan lain sebagainya, atau tanpa uzur. Jadi yang tanpa uzur itu yang biasanya sering kita saksikan, orangnya sehat, seger, tapi nggak puasa tanpa uzur, laki-laki terutama. Kalau perempuan uzur itu pasti, pura-pura uzur itu pun orang percaya. Karena kalau dia bilang, oh saya lagi halangan, itu pasti, itu orang akan percaya gitu aja. Meskipun katakanlah itu tanpa uzur, sebenarnya dia bohong misalkan. Yang berikutnya, fal haid, adapun orang yang haid itu taqdi shaum, mengkodok puasa, wakadal murtad, begitu pun dengan orang yang murtad. Kalau nanti kembali lagi ke Islam, dia wajib mengkodok puasa. Berapa lama selama dia murtad misalkan. Orang yang haid wajib mengkodok puasa, dan orang yang murtad pun juga sama, wajib mengkodok puasa. Kan biasanya yang kelihatan murtad ini biasanya kalangan artis-artis, karena sering disorot beberapa itu kawan kita sudah berpindah keyakinan. Amal kafir wasobi, adapun orang kafir wasobi, orang kafir ini masuk kategori ketika sudah masuk balik dia sudah kafir, bukan dulunya muslim kemudian murtad. Adapun orang yang kafir wasobi dan bocah anak-anak, wal majnun dan orang gila, kalau nanti kafir kemudian sudah masuk Islam, kemudian bayi sudah balik, awal majnun kemudian orang gila, fala qada'a alaihim, maka tidak wajib mengkodoknya. Jadi orang kafir kemudian setelah dewasa masuk Islam, syahadat dia, maka dia tidak wajib mengkodok puasa yang dulu-dulu memang dia tidak menjalankannya. Begitu pun dengan bayi dan orang gila. Nah, misalkan contoh lagi buat puasa begini, tiba-tiba dia kehilangan kesadaran, kemudian dia gila, maka ketika nanti sadar, misalkan sudah Idul Fitri misalkan, atau setelah Idul Fitri, maka dia tidak wajib mengkodok selama dia gila, kalau dia sembuh. Tapi yang kita sesalkan itu kalau yang orang pura-pura gila. Ada tuh kan biasanya ada orang kadang waras, kadang sembuh, iya, nggak tahu tuh kenapa, tapi kadang diajak ngomong juga nyambung misalkan gitu, tapi nggak puasa terang-terangan di pinggiran jalan-jalan sebagainya. Kalau itu masih masuk kategorinya Allahu alam ya, uzurnya seperti apa, karena nggak tahu gila beneran atau pura-pura gila. Tapi ada kok yang waras tapi memang gaya gila tuh ya banyak, cuek aja, sering kita jumpai di pinggiran jalan juga. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka disehatkan akalnya, sehatkan jasmani rohaninya, sehat imannya, agar supaya dia juga sama dengan kita ikut berpuasa. Walau ishtaratu tatabi' fi qada'i Ramadan walakin yaqdi kaifa sya' mutafarriqan wa majmu'an. Nah, ini puasa, mengkodok puasa itu tidak disyaratkan berurutan. Maksudnya tidak wajib berurutan, misalkan contoh ninggalin 7 hari, nggak harus 7 hari full, nggak boleh acak di Ramadan. Walakin yaqdi kaifa sya', tapi dia harus membayar puasa itu semampunya dia. Kapan, yang penting usahakan tahun ini selesai. Mau diacak-acak misalkan, mau dihitung misalkan sambil nemenin teman, sambil nemenin keluarga, misalkan saya Senin Kemis niatnya tetap kodok, ya monggo silahkan, bagaimana mampunya. Saya bisanya misalkan hari ini bulan ini 2 kali, terus bulan berikutnya 3 kali. Kalau yakin bakal umurnya nyampe, monggo silahkan. Tapi kalau kita kan nggak tahu umur, usahakan secepat mungkin, sekelar mungkin, jangan ditunda-tunda lagi. Walau istaratu taqabi fi qada'i Ramadan walakin yaqdi kaifa sya', tetapi yang dianjurkan dalam kodok puasa kaifa sya', semampunya, mutafarriqan, pisah-pisah nggak masalah, wa majmu'an, dan atau dikumpulkan nggak masalah. Dari mulai acak itu kemudian dikumpulkan, diglobalkan jumlah, kemudian udah klop pas, nah, sah, berarti selesai, lunas. Atau mau sekalian mau urut terus bablas seminggu full seminggu, ya monggo. Yang penting
bagaimana dia menjalankannya ini, mengkodok puasa ini semampunya, jangan dipaksakan kalau lagi sakit misalkan. Wa ammal kafaroh, adapun kafaroh, fala tajibu illa bil jima', maka kafarah itu tidak wajib kecuali yang batalnya karena faktor jima, bersetubuh di siang hari. Selain jima, batal-batal yang lainnya, maka tidak wajib membayar kafarah. Kalau kemarin sih hitungannya, kalau yang tafsirannya in kuntum ta'lamun itu, jadi kalau mau bayar silahkan sambil ngasih lebihan boleh, kalau in kuntum ta'lamun. Jadi kemarin tuh yang tafsiran yang sebelumnya ya. Nah ini, jadi kalau misalkan bayar puasa tapi sekaligus hitung-hitung dia sedekah, ya bukan kafarahnya tapi hitung sedekah sebagai kalau contoh misalkan kita utang kan, misalkan kita ngutang 1 juta misalkan, maka dengan sukarela dia mengatakan saya bayar ya, ini maaf ada sedikit lebihan misalkan 100.000 sebagai rasa terima kasih saya karena kebetulan saya ada tambahan rezeki alhamdulillah, itu boleh. Jadi sambil diniatkan sedekah begitu boleh. Masuk fidyah bukan? Kalau nggak wajib berarti juga mungkin ya, kalau boleh maksudnya nggak wajib, tapi kalau mau ngasih berarti boleh yang mana. Wa ma adahu la tajibu bihi kafarah, dan selain yang tadi itu la tajibu bihi kafarah juga tidak wajib kafarah. Wal kafarah itu iqraqabatin, yaitu memerdekakan budak kalau zaman dulu. Nggak tahu kalau sekarang itu mekanismenya seperti apa. Kalau menggantikannya itu kan memang harus puasa. Fa in usira fasaumu syahrain mutatabi'ain. Kalau nggak mampu memerdekakan budak yang harganya sangat mahal, kalau zaman dulu itu kan mahal harganya memerdekakan budak, maka kemudian kafarah itu puasa 2 bulan berturut-turut. Berat lagi merdekakan budak. Kalau memang dia orang kaya mungkin sanggup, tapi kalau puasa 2 bulan, mau sebulan aja udah mbot-botan ya kan, udah ngos-ngosan, ini 2 bulan berturut-turut, ini kafarah namanya. Wa in ajaza, kalau nggak mampu juga, udah nggak punya duit, nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, fa in ajaza wa in ajaza fa itamu sittina miskinan, kalau nggak mampu lagi maka dia wajib memberi makan it'amu sittina miskinan, 60 orang miskin, fakir miskin, muddan 1 mud dalam sehari semakan. Katakan kemarin yang makannya itu 1 harinya 3 kali, kalau sekali makan itu 20.000 berarti ya 60.000 itu memberi makan orang miskin itu. Wa amma imsaku baqiyatun nahar, wa amma imsaku baqiyatin nahar, adapun menahan sepanjang siang, fayajibu maka hukumnya wajib alaman asabil fitri au qasarafi, wajib sepanjang siang itu menahan layaknya orang yang berpuasa meskipun dia nggak berpuasa. Contoh misalkan kita karena faktor yang tadi ya, kita batal, jangan dilanjutin lagi makan enak-enakan, akhirnya kemudian itulah sekalian aja, ini nggak boleh. Usahakan sepanjang siang juga menahan, terlebih menghindar dari orang-orang yang berpuasa ketika dia makan, ini malah hukumnya sunnah. Jadi jangan mentang-mentang nggak puasa, baik itu ibu-ibu maupun remaja, jangan petentengan nunjukin depan orang-orang. Nah ini jangan. Jadi imsak baqiyatun nahar, menahan sepanjang siang, fayajibu hukumnya wajib. Ini dalam rangka menghormati bulan puasa itu sendiri dan menghormati orang-orang yang berpuasa. Jadi saya teringat kisah zaman dulu ya, di kitab ini juga. Itu dulu ada orang Nasrani. Orang Nasrani itu begitu menghormati Ramadan, sampai-sampai ketika anaknya keluar rumah makan biasa saja depan orang-orang, kelihatan orang-orang, ini Nasrani loh, sama bapaknya dipukul tuh anak. Kamu gimana sih, ini bulan Ramadan loh, bulannya orang Islam berpuasa, mereka nggak ada yang makan. Dipukul, ngasih pelajaran ke anaknya, masuk kalau mau makan, kalau nggak berhenti jangan makan. Menghormatin mereka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah kemudian nggak panjang umurnya,
mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dia sebelum meninggalnya diberikan kesempatan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kelihatannya sepele, Pak, tapi dampaknya begitu banyak. Satu, karena menghormati Ramadan, mereka justru atau orang-orang seperti itu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu. Tapi justru yang kita saksikan sekarang, mohon maaf sekali, justru yang kelihatan di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum itu, mohon maaf, rata-rata justru orang muslim loh. Karena saya itu juga banyak teman-teman Nasrani non muslim, mereka begitu menghormatinya juga Ramadan. Tapi justru kenapa sih harus orang-orang kita juga yang merusak kehormatan Ramadan dengan hal-hal begini? Meskipun ya alhamdulillah artinya nggak banyak lah orang-orang yang seperti itu. Wa yajibul imsak idza syahida bil hilal adlun wahidun yaumusyak. Dan wajib al-imsak, menahan, idza syahida bil hilal, ketika ada satu orang yang menyaksikan, satu orang adil yang menyaksikan hilal, wahidun yaumusyak, di hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu contoh misalkan kayak ini gelar contoh. Tahun ini kemungkinan antara pemerintah dan juga salah satu ormas terbesar kedua yaitu Muhammadiyah dan juga ormas NU, kemungkinan ada perbedaan, baik awalan maupun akhirannya. Awal sama. Iya, awalnya enggak ada yang lebih dulu, enggak Muhammadiyah dulu. Jadi kemungkinan akan ada perbedaan, kemudian nanti ada syak, kita nih ragu mau ikut yang mana, yang duluan atau yang akhiran. Maka di sini wajibul imsak, wajib menahan, jangan buru-buru lebaran dulu sebelum dipastikan oleh majelis ulama kita. Kita nggak bisa memutuskan karena kita bukan ulama yang ahli dalam bidangnya. Maka kita ikut pemerintah. Pemerintah itu ulamanya bukan dari satu ormas, gabungan seluruh ormas dan orang-orang pakar-pakar di bidangnya tidak kumpul di satu majelis ulama Indonesia. Mereka kalau ada satu kesepakatan untuk kemaslahatan kita bersama. Fungsinya pemerintah itu diantaranya itu. Kita jangan ikutin buru-buru. Takutnya kita karena pengen buru-buru, di sana misalkan kita acuannya misalkan di Mekah. Kita saja sama Mekah selisih berapa lama? Berapa jam? Kalau kita ikut lebaran sama mereka, kita duluan jadinya, betul nggak? Iya kan? Kalau lebarannya kita ngitung sama mereka sama dengan Mekah, karena masing-masing negara itu berbeda. Kalau kita ikutin Mekah, ini bukan ini ya, pendapat yang paling tarjih di Indonesia. Kalau kita ngikutin di sana yang pas nggak barengan, kita malah duluan akhirnya ngeduluin mereka, karena selisih waktunya lumayan 7 jam gitu. Jadi kita udah Idul Fitri duluan. Ini pendapat mayoritas di Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia mengatakan seperti itu. Oke, lanjut. Itu nanti masuk ranah itulah. Idza syahida bil hilal adlun wahidun yaumus syak. Di hari syak itu kita tahan dulu aja sampai benar-benar keputusan itu menerbitkan keputusan bahwa hari ini sah kita masuk tanggal 1 Syawal misalkan gitu, atau 1 Ramadan awalnya atau 1 Syawal. Wasaumu fi safar, dan kemudian safar ya, ini udah masuk ke safar. Wasaumu fi safar, dan puasa dalam perjalanan itu afdol, lebih utama, minal fitri, daripada berbuka puasa, illa idza lam yutik, ketika dia kecuali dia tidak mampu. Jadi yang kemarin kita bahas masalah dispensasi dan juga kompensasi dari Allah bagi para musafir yang bepergian jarak jauh boleh membatalkan puasa kalau dia tidak kuat. Tapi kalau kuat ya jangan, gas terus pokoknya sampai maghrib gitu. Jadi jangan mentang-mentang wah nih ambil bonus nih, enggak juga. Kalau misalkan kita masih mampu jangan. Kita itu kan mohon maaf, ini sekali lagi mohon maaf, orang biasanya kalau dapat santunan berarti ada sisi lemahnya kita, atau
orang iba dengan kita, kalau bisa kita jangan diibain orang, atau kalau bisa kita jangan ambil ibaan dari orang. Jangan ambil belas kasih, jangan minta belas kasih. Kita dibelas kasihani, pak kesempatan akhirnya. Enggak, kita dibelas kasihani oleh Allah dalam hal ini boleh, tapi bukan berarti wajib. Enggak sunnah juga. Sunnahnya malah di sini wasaumu fis safar, dan puasa pada perjalanan yang memungkinkan untuk berbuka silahkan, boleh loh ya. Tapi jangan lantas kemudian dianggap sebagai wajib atau afdol, lebih utama. Afdolnya malah justru kalau dia kuat lanjut, kalau nggak kuat boleh ganti sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Yang terakhir, amal fidyah, adapun fidyah, fatajibu wajib alal hamil, atas orang yang hamil wajib membayar fidyah, wal murdi, dan orang yang menyusui. Idza aftarata, ketika mereka berdua itu, dua golongan itu berbuka puasa, khaufan, karena takut, ala waladaihima, atas kedua anaknya. Jadi kalau anaknya nggak masalah, orang tuanya berpuasa, ya nggak usah batal, meskipun sedang menyusui. Jadi gitu Pak. Di sini adalah bolehnya khaufan ala waladaihima, kalau dia khawatir nanti anak kurang gizi ketika orang tuanya puasa, kemudian anaknya asupan air susunya, asinya itu kemudian kurang. Kalau kok nggak masalah, lanjut puasa. Itu lagi-lagi juga dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, boleh silakan diambil. Kalau nggak diambil sekiranya nggak masalah. Jadi jangan lantas orang yang menyusui wajib nggak puasa atau wajib membatalkan. Sekiranya anaknya baik-baik saja, lanjut. Nanti ke depan lah, kalau istri-istrinya bapak-bapak nih pada hamil menyusui, kalau hamilnya nggak bermasalah dengan janinnya, gas aja, nggak masalah. Kan biasanya kalau medis bilang gini, kalau dokter atau nih, jangan puasa bu, ini nanti anaknya. Sudah saya buktikan sepanjang anak saya dalam kandungan sampai dengan disusui, alhamdulillah full istri saya puasa dari mulai kandungan sampai yang berikutnya yang menyusui. Saya bilang kita buktikan saja lebih kuat mana prediksi medis sama kekuatan Allah. Tapi alhamdulillah, artinya ya kita boleh nekat, tapi ya kita sambil kita tetap aja lah cek dulu lah sekiranya ya ikhtiarnya, ilmu ragunya aja. Oke ya, itu ya. Itu fidyah, yakinnya ada. Wal mardi idza farada khaufan ala, kalau mereka kekhawatiran atas anaknya. Likulli yaumin muddan, sama fidyahnya setiap harinya 1 mud. Hindatan li miskin, yaitu gandum, kalau berarti sekarang beras. 1 mud beras kalau di sini bagi orang yang miskin 1 orang. Ma'al kodok, beserta mengkodok puasa. Di sini loh ya, kan nggak tahu ada di tabel-tabel yang sering disebar-sebar itu bagaimana, saya kurang begitu ini. Tapi kalau di sini orang yang hamil, orang yang menyusui. Tapi kalau beda monggo silahkan, tapi saya rujukannya di sini ya. Kalau nanti Pak, misalkan Pak tadi kok kultumnya begini padahal ini tabelnya begini, ya silahkan, saya kan nggak ngarang, ini acuannya di sini kitab ini. Jadi ya boleh-boleh aja, monggo silahkan. Kalau di situ nggak, ini kok nggak cuman bayar fidyah aja, nggak kodok, di sini disebutkan ma'al kodok, beserta mengkodok puasa. Wasyaihu, sedangkan orang tua yang orang sepuh, al haram yang pikun, idza lam yasum, ketika mereka nggak berpuasa, tasaddaqo, maka bersedekah, an kulli yaumin mud, dan bersedekah 1 hari 1 mud, hitungannya sedekah. Orang yang sudah uzur, sudah sepuh, sudah pikun, tapi masih ada umur, ya, selama masih hidup boleh dia nggak puasa, tapi sedekah setiap hari yang dia tinggalkan 1 mud. Jadi nanti ketika sama Allah ditanyakan di akhirat atau dimanapun, nanti nggak puasa karena pikun, tapi sudah diganti dengan sedekah seharinya 1 mud. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, bab Asrarus Shaum, kitab Asrarus Shaum. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, semakin menambah pengetahuan kita tentang rahasia-rahasia puasa. Kepada Allah saya beristighfar, pada jemaah saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.